Shalom sahabat renungan hari ini yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengambil tema hatimu untuk siapa? Hatimu untuk siapa? Sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kudus, buat kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap saat dari waktu ke waktu, kami mau terus tambatkan hati kami hanya kepadamu, dan hidup terus di dalam kebenaran-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, oleh kuasa firman-Mu, kami boleh menyadari sungguh dan mengerti akan kebenaran firman-Mu yang murni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ayat 19 kita mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca kebenaran ini seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ada larangan Tuhan, ada peringatan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Karena dengan mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, artinya ini merupakan sebuah perintah dan juga peringatan keras, sebab dengan bersusah payah mengumpulkan harta di bumi, akhirnya harta tersebut pun akan hilang dan tidak abadi. Saudara, sebagai gambaran firman Tuhan katakan, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan baik. Ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Sebab kalau kita mau memikirkan kebenaran ini dengan hati nurani yang jujur, kita akan mengerti bahwa saat kita berjerih lelah berusaha mengejar apa yang menjadi keinginan hati, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan, pada akhirnya semua itu sia-sia. Lalu kalau kita merenung lagi untuk mengejar semuanya itu yang akhirnya menjadi sia-sia, sudah berapa banyak waktu kita yang terbuang. Bahkan dengan mengejar apa yang kita inginkan, membuat hati kita tertambat kepada segala sesuatu yang menjadi keinginan hati. Sehingga kita sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kita sudah terlanjur memberikan hati kita kepada dunia ini. Dan orang yang menambatkan hatinya kepada perkara-perkara dunia, perhatikan baik, orang yang menambatkan hatinya kepada perkara-perkara dunia tidak akan mungkin, sekali lagi saya katakan, tidak akan mungkin bisa memberikan hatinya kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan ingatkan, jangan kumpulkan harta di bumi. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya dari Matius pasal yang ke-6 ini, ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini artinya yang Tuhan mau selama kita masih hidup di dunia ini, berjuanglah untuk mengumpulkan harta yang kekal. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya dengan kata lain, kalau engkau biarkan hatimu terikat dengan dunia, pasti hidupmu akan binasa. Namun jikalau sepanjang hari-hari hidup ini engkau terus mengikat hatimu kepada Tuhan, memberikan hatimu kepada Tuhan, itu berarti engkau sedang bekerja mengumpulkan harta kekal di dalam kerajaan sorga. Sebab orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan akan terus diingat oleh Tuhan, dan pada akhirnya akan tinggal dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan baik saudara. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain, kita tahu benar dunia bukan menjadi tujuan hidup kita, sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan itu saudara. Sebagian orang yang tidak dapat menerima kebenaran ini mungkin akan berkata, bukankah kita ini masih hidup di dunia? Jadi kalau selama ini kita bekerja mengumpulkan harta merupakan hal yang wajar, kalau kita menikmati hasil jerih lelah selama kita bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip hidup seperti ini kalau masih ada di dalam pikiran orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan dengan jujur, sesungguhnya ia adalah orang yang tidak percaya. Kenapa? Pengakuan percayanya hanya berdasarkan pengakuan secara agama. Karena orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus hidup sesuai dengan firman Kristus. Ingat itu, orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus hidup sesuai dengan firman Kristus. Ingat, dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 21, kisah seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya saudara, seseorang tidak mungkin menjadi sempurna sama seperti Kristus kalau hatinya masih terikat dengan harta dunia. Sebab orang-orang yang bisa beroleh harta di sorga hanyalah orang-orang yang mau hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menjalani sebuah cara hidup yang sempurna, yaitu hanya mau melakukan kehendak Bapanya di sorga. Itulah kenapa setiap orang yang percaya harus hidup sama seperti Kristus hidup, supaya mencapai target kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara, mari renungkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Lalu tanyakan kepada dirimu, apakah selama ini engkau sudah memberikan hatimu kepada Yesus, atau engkau masih membiarkan hatimu terikat dengan dunia ini? Ingat baik, keinginan hati yang melekat kepada perkara-perkara dunia akan semakin membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi saat kita memberikan hati ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan,
kita tahu bahwa kita sedang bekerja mengumpulkan harta di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tanamkan beberapa hal ini di dalam hati dan pikiranmu mulai saat ini. Hal yang pertama, orang yang hatinya terikat dengan dunia tidak akan mungkin bisa terikat dengan Tuhan. Yang kedua, keinginan dunia hanya akan memimpin kita kepada kebinasaan kekal. Hal yang ketiga, orang yang selalu hatinya terikat dengan Tuhan akan tetap tinggal di dalam naungan kasih Tuhan, karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidup melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya hati kita hanya boleh menjadi milik Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan jikalau engkau diberkati dengan renungan ini, maka berbagilah dengan orang-orang yang engkau kasihi dengan cara memberikan link renungan ini kepada mereka. renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.